Ini untuk on, ini untuk off. Ya. Main switch-nya ada di sini. Kalau Bapak mau menghidupkan ya harus di-on-kan seperti ini. Kalau mau ditinggal parkir biar aman, biar baterainya enggak short discharge, itu dinonaktifkan seperti ini. Tapi kalau untuk pengelasan ya nggak cukup cuma kayak gini Pak, harusnya dilepas dari terminalnya. Ya kalau untuk pengelasan biar lebih aman. Karena kalau misal diputus dari sini aja kadang ada arus dari pengelasan yang masuk ke baterai juga, soalnya kabelnya masih ada yang bersambung. Betul. Gitu, ya. Disarankan harus dilepas dari terminal baterai. Ini untuk main switch-nya, ya. Kemudian ini untuk emergency stop, ya, untuk mematikan engine. Misal Bapak lagi turun ya, lagi kencing kah, lagi istirahat ngambil nasi kah, engine-nya masih hidup ya, tiba-tiba Bapak mau naik melihat asap, melihat api ya di bagian engine, Bapak mau buru-buru matikan kan nggak bisa naik ke atas ya, mungkin apinya udah kemana-mana, Bapak bisa matikan lewat sini, tinggal dipencet langsung mati dia engine-nya ya. Begitu mau menghidupkan lagi ya tinggal diputar ya, dia rilis lagi. Kalau mengaktifkan tinggal dipencet, dia akan langsung mati untuk emergency stop. Kemudian di sini ada untuk switch power supply-nya ya. Power supply-nya ada di sini. Bisa untuk menyalakan lampu kalau ada perbaikan di bawah ya. Tinggal kasih colokan, dicolok di sini dia bisa menerangi di area bawah ya. Lampu extension lah. Iya, ya. Gitu ya. Voltasenya 12. Kemudian satu lagi di sini ada lampu untuk indikator kunci kontak. Ya. Misal Bapak turun, kunci kontaknya ketinggalan, masih kondisi on. Kalau ditinggal terlalu lama kan nanti baterainya bisa habis. Nggak bisa start lagi karena baterainya sudah terkuras buat lampunya on gitu ya. Nanti ada peringatan di sini nih, nyala lampu klip-klip kuning. Yeah. Tip seolah-olah ngasih tahu. Kemudian di sini ada air suppression. Ini dari vendor juga. Tapi kelengkapan di setnya harus pakai kayak gini ya Pak. Betul. Ya, ini air suppression. Kalau ada bahaya kebakaran atau overheat yang berlebihan bisa menimbulkan asap atau bahkan kebakaran, bisa ditarik penguncinya, pinnya, ya, Bapak pencet sini, dia langsung nyembur. Ini adalah air suppression. Letaknya ada dua Pak, ada dua air suppression switch-nya di kabin. Fungsinya sama. Kalau Bapak tarik ini, pencet ini, dia akan aktif air suppression ini. Nah, di sini ada transmisi, ada hing ya, ada silinder steering. Nah di sini Bapak pas P2 lakukan pengecekan kebocorannya ya, ada rembes apa enggak, ada baut yang kendor apa enggak, ada las-lasan yang terkelupas enggak, atau ada keretakan-keretakan yang enggak normal apa enggak gitu ya. Tapi perlu diingat kalau Bapak melakukan pengecekan di sini harus diaktifkan. Sebenarnya di sini ada safety lock-nya Pak. Ya. Ya, safety steering-nya, tapi ini udah enggak ada. Ini di sini. Ya. Di sini transmisinya. Ada hoses di sini, ada kabel-kabel juga dari kabin. Itu yang perlu Bapak cek ya. Selain ngecek kebocoran di hosesnya, juga ngecek di bagian greasingnya Pak. Ya, di join-joinnya seperti ini, dipastikan joinnya itu basah atau terlumasi sama greasing. Ya, jangan sampai join-joinnya itu kering, kemudian Bapak nggak ngeh, kemudian kering, kemudian timbul keausan yang berlebih atau keausan yang sangat aus ya di bagian join-join tersebut, sehingga joinnya bunyi, oblak segala macam, itu yang nggak bagus. Vessel heatingnya ya, untuk memanfaatkan pemanasan dari muffler, untuk dimanfaatkan untuk memanaskan vessel. Itu Pak, ada pertanyaan di sini Pak? Mohon kita. Kemudian di sini ada pengecekan oli ya, level oli untuk tangki oil brake sama oil hidrolik ya, ada dua di sini, ada untuk brake sama untuk hidrolik. Levelnya ada dua Pak ya, ada max hot sama max cool. Itu. Kemudian ini jalurnya untuk suctionnya. Kemudian di sini ada oli transmisi ya, oli transmisinya ada dua ya, oli transmisi. Kemudian ini ada oli untuk hidrolik oil filter atau oli OCDP ya, karena oli hidroliknya ini barengan sama oli OCDP. Oli OCDP ini untuk pengereman Pak. Ya,
bukan untuk pengereman pengaktifan remnya, tapi untuk mendinginkan sistem remnya ya. Namanya OCDP ini adalah oil cooler disc brake ya. Karena pengereman service brake-nya di sini di roda depan sama tengah ya, meskipun rodanya ada 3 tapi pengeremannya cuma 2, ada di roda depan sama roda tengah. Ini meliputi roda tengah sama belakang gitu ya. Dia pakainya multiple disc brake, ada disc sama brake ya, bersusun karena namanya multi, ada banyak di sana. Makanya kalau ngerem dia bisa menimbulkan panas yang berlebih. Untuk mengurangi panas yang berlebih itu dia harus bekerja di dalam olinya nanti mendinginkan ya, didinginkan sama oil cooler yang ada di bagian depan. Nanti bersirkulasi terus selama dia operasi ya, terus bersirkulasi untuk mendinginkan si brake-nya tadi di depan ya. Artinya cuma satu di bagian belakang, tapi dia pakai tandem ya. Roda tengah sama belakang itu dihubungkan sama tandem. Yang dosan ini pakainya tandem. Dia kelebihannya kalau dia jalan mengikuti tekstur dari yang dilalui ya, tanah yang dilalui. Jadi dia bisa main kanan kiri, depan belakang bisa main, dia bisa nempel tanah terus. Yang kanan ada lubang, yang kiri ada tanjakan, dia bisa main. Jadi traction ke tanahnya dia lebih besar gitu ya. Jadi nggak gampang selip, nggak gampang terguling. Itu kelebihan dari tandem. Gitu ya. Batasnya di mana? Batasnya di mana? Yang nggak boleh di mana? Yang nggak boleh di bawahnya sini atau di atasnya sini. Kalau di sini gimana? Di sini bagus. Bagusnya malah di sini. Yang nggak boleh itu di sini sama di sini. Kalau di sini sebenarnya boleh aja, tapi harus diisi lah gitu. Karena bagusnya di sini. Ditakutkan kenapa kalau di sini? Dia kalau olinya kurang, kemudian miring, bisa oli engine-nya atau pompa engine-nya, ya pompa oli engine-nya itu nggak bisa ngisap kalau kondisinya miring. Kalau olinya segini di bawah dari min, makanya harus berada di antara high dan low atau max sama min. Pengecekannya kondisi seperti apa, Pak? Kondisinya harus mati, engine mati. Engine mati ini dilap ya, pakai majun, kemudian dimasukkan, baru dicek. Harus dilap dulu, baru dimasukkan, baru dicek. Ini untuk di sampingnya, ya. Kemudian ini untuk water separator, ya, untuk solar. Kalau Bapak melihat di atas sudah ada genangan air, ya, itu buru-buru di drain, Pak. Dikendorin aja bagian bawahnya, nanti solarnya akan turun, ya, akan keluar. Sampai benar-benar habis si air yang ada di dalam fuel sistemnya, baru Bapak tutup. Artinya kalau udah habis kan ditandain dengan yang keluar itu udah solar semua, berarti airnya sudah habis. Filter udaranya ya, air cleanernya ya. Air cleanernya ini kalau udah dirasa berbet kemudian low power itu nggak langsung spekulasinya engine-nya rusak nih gitu, nggak juga. Kadang filternya solarnya buntu atau filter udaranya buntu, itu juga bisa menyebabkan low power gitu. Filter ada water coolant ya. Water coolant-nya ngeceknya cukup di sini, Pak. Ya, di sini ada set gelasnya, cukup lihat di sini. Kalau masih penuh berarti ya aman gitu ya. Kemudian pada saat kondisi panas habis operasi seperti ini, jangan sekali-kalinya buka tutup radiator ya, Pak. Nyembur ya. Karena dia ada pressure-nya. Apalagi kalau dia panas, pressure-nya nambah tinggi. Cukup dari visual check-nya ya. Ada yang terkelupas enggak, ada yang retak-retak enggak ya. Kalau kekencangannya dia nggak usah dicek karena dia udah ada tensioner ya. Jadi otomatis dia kekencangannya akan menyesuaikan sendiri. Cukup ngecek dari visual check-nya ya. Dicek ada kelupasan enggak, terus ada yang retak-retak enggak gitu ya. Nggak perlu ngecek sampai tekanannya. Oh, memang ada 2 baterai di sini ya. 24 volt. Masing-masingnya 12 volt, 12 volt. Tempat ya, area untuk penambahan oli hidroliknya, selama pengecekan oli transmisinya ya. Di sini ada dipstick ya. Ada dipstick sini, cukup panjang ke bawah ke bagian transmisi. Pengecekannya gimana? Dilap, habis itu dicek, dimasukkan lagi, terus dicek. Pengecekan oli transmisi karena dia menggunakan torque converter ya,
tipenya Matic, jadi harus kondisi running, Pak. Ya, kondisi running ini dicelupkan baru dicek. Ya, dilap baru dicek. Pengecekannya ada dua, bisa lewat dipstick, bisa lewat monitor. Kalau harus berada di antara max sama min, ya di sini, di garis sini. Nggak boleh di bawah atau di atas. Gitu. Sama satu lagi catatannya harus di tempat yang rata. Nggak boleh kondisi miring, Bapak cek ya nggak akurat gitu ya, Pak. Tapi pada saat posisi running ya unitnya? Posisi running. Oke. Posisi running Bapak cek. Karena dia olinya, transmisinya dia pakai top converter. Posisi running low idle ya Pak, nggak boleh RPM tinggi ya. RPM-nya rendah, kemudian di tempat rata, baru dicek. Gitu. Selain ada pengisian, pengecekan oli transmisi, ini pengecekannya oli hidrolik ya Pak. Oli hidrolik sama oli brake. Sama ada port untuk ngecek pressure di sini. Yang banyak ini nih. Ada untuk ngecek pressure hidroliknya, kemudian brake-nya, steeringnya, segala macam ada di sini. Ada lagi Pak?